Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 3 Kendal, dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Kepala SMK Negeri 3 Kendal, Bidang Humas Hubin, Bapak Imam Supriyitno STMM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Kendal, dan Bapak Ibu Guru dari SMK di luar SMK Negeri 3 Kendal, yaitu ada di SMK Muhammadiyah 2 Kajen, Bu Adita, Bu Barka, itu dari SMP 1 Brangsong, dan Bapak Ibu Guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita mendapatkan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara webinar Budaya Positif di Sekolah dengan narasumber Ibu Ivana SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nanti syafaatnya kelak di zaman akhir. Amin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara webinar Budaya Positif di Sekolah dengan narasumber Ibu Ivana SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga paparan narasumber, yang keempat diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMK Negeri 3 Kendal yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubin, Bapak Imam Supriyitno STMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Imam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Dengan hormati narasumber yang kali ini bersama Ibu Ivana, dengan hormati Ibu sebagai moderator dan guru-guru yang nantinya juga akan menjadi calon guru penggerak, insya Allah, dan sini juga kita inspirasi membuat kita menjadi tarik atau pancing sehingga semua guru yang ada di Indonesia ini menjadi guru penggerak menginspirasi guru yang lain. Dan saya sebagai wakil Bapak Kepala Sekolah mengucapkan selamat kepada di mana telah melakukan proses penggerak, kami dorong untuk semua guru yang ada di SMK 3 Besar dan SMK dan SMA dan SMP dan SD yang lain dapat mengikuti program dari pemerintah ini sehingga akan mencetak pendidikan Indonesia, pendidikan yang menarik, pendidikan yang mudah, dan mungkin ini bisa disampaikan. Suaranya agak putus-putus Pak Imam tadi. Ya, terima kasih Pak Imam atas sambutannya. Selanjutnya adalah paparan dari narasumber kepada Ibu Ivana, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal tentang budaya positif di sekolah. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Pak Andi kesempatannya, dan sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti webinar ini. Semoga apa yang akan nanti kita
pelajari bersama, kita sharing di sini, berbagi, itu akan bermanfaat untuk pembelajaran anak didik kita ke depannya. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Sudah muncul di layar, nggih? Sudah, Bu. Nggih. Sudah, Bu, semua. Terima kasih. Pada kegiatan kali ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang pembelajaran yang saya terima di modul keempat yang kami pelajari di kegiatan calon guru penggerak angkatan 5, yaitu tentang budaya positif, di mana nanti beberapa hal yang akan kita bahas, kita pelajari tentang teori motivasi, hukuman, restitusi, disiplin positif, keyakinan kelas yang sudah diimplementasikan di kelas saya, lingkup terkecil, kemudian kebutuhan dasar manusia, hingga 5 posisi kontrol guru dan pelaksanaan segitiga restitusi. Sebelum ke subpokok tadi, ada narasi sedikit tentang perubahan paradigma, di mana ada kegiatan kepalan tangan, misalkan Bapak Ibu dengan satu rekan begitu, bekerja sama, salah satunya memegang satu tulisan kertas yang berisi hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, dan di sisi lain teman Bapak Ibu itu berusaha untuk merebutnya, untuk mengambilnya dengan membujuk, mengancam, maupun menghardik, bisa juga merayu, juga nanti akan menghasilkan efek yang berbeda. Tergantung nanti yang terjadi seperti apa adalah yang mengendalikannya adalah si pemegang kertas tadi. Biasanya kalau ingin yang dipegang sesuatu itu sangat berharga, seseorang yang memegang akan berusaha untuk mempertahankan dengan sekuat tenaga. Tapi kalau yang tidak begitu, maka dia akan punya kendali untuk melepas atau mempertahankan. Berikutnya tentang perubahan paradigma teori kontrol, khususnya ilusi kontrol, bahwa kita terbiasa mendengarkan atau mungkin berpikiran bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Atau kita berkeyakinan bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Hal yang lain seperti semua penguasaan positif itu efektif dan bermanfaat, dan mungkin orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu sudah menjadi keyakinan yang dipercaya secara umum gitu. Berikutnya tentang teori motivasi, di mana seseorang bertindak atau berperilaku itu, mohon maaf teksnya kurang itu, teori motivasi perilaku manusia itu salah satunya adalah bisa untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan serta untuk menghargai diri sendiri. Namun yang bisa bertahan lama itu biasanya yang poin ketiga, karena motivasi atau dorongannya berasal dari faktor internal diri sendiri, sedangkan yang nomor 1 dan 2 itu dari faktor luar. Jadi ketika faktor luarnya itu ekstrinsiknya tidak ada, mungkin kegiatan 1 dan 2 itu tidak akan dilakukan atau motivasinya akan hilang begitu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk kita memerintah diri sendiri. Karena terkadang ya, kita sangat ahli, mungkin handal untuk menyuruh, mengontrol anak kita, orang lain, mungkin di bawah kendali kita begitu, tapi sangat susah untuk diri kita sendiri, memerintah diri sendiri untuk disiplin mengontrol diri begitu. Berikutnya apa itu restitusi yang akan kita bahas nanti, mungkin masih asing seperti saya waktu mempelajari modul ini begitu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, jadi tidak doktrin kamu harus begini begitu, tidak, tapi juga bisa membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan dan bagaimana dia harus memperlakukan orang lain seperti dirinya ingin diperlakukan. Ciri-ciri restitusi diantaranya, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, bisa guru murid, guru dengan guru, atau teman dengan teman, begitu. Tawaran, bukan paksaan, jadi kita menawarkan solusi, bukan harus begini. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, internal pribadi seseorang, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakternya, bukan tindakannya, kemudian fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baru kita ke tahap budaya positif. Kenapa ini perlu? Karena suasana positif itu dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif. Selama guru penggerak ini selalu didengungkan bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan kita yang center, tapi semua yang kita lakukan, kita laksanakan adalah fokus hanya untuk keberhasilan pembelajaran bagi murid kita. Dan murid dan guru menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Dengan seperti itu, maka pembelajaran akan berlangsung tanpa beban, sesuai kebutuhannya, sehingga suasana positif itu akan menggerakkan moral yang positif bagi murid, dan terbentuklah karakter dari kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan baik yang dilakukan murid kita, itu terbentuk karakter atau sifat positif yang baik, tidak hanya dari nilai akademisnya, tapi juga dari lingkungan yang positif yang mendukung. Inti dari budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan serta kebiasaan yang berpihak kepada murid, agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat, dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya. Nah, bagaimana kita bisa membentuk budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas? Itu salah satunya bisa kita laksanakan dengan menerapkan disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan satu cara untuk menerapkan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam menerapkan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan mereka, sehingga disiplin positif itu juga mengajarkan murid secara otomatis bisa bertanggung jawab serta dengan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik orang lain maupun dengan lingkungan alam di sekitarnya. Kesimpulannya, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau sogokan, ancaman, bahkan takut akan hukuman. Jadi tidak melaksanakan peraturan itu karena takut ini, takut dengan guru ini, takut kena hukuman ini, begitu. Secara sadar dia melakukannya karena penghargaan terhadap dirinya sendiri. Nah, diharapkan dari disiplin positif itu yang diterapkan secara terus-menerus dan berulang, kontinu,
itu akan menghasilkan karakter-karakter sesuai dengan 6 dimensi pelajar Pancasila yang profilnya terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global yang saling menghormati, sehingga meminimkan bullying yang mungkin kerap ada yang tidak kita sadari itu berlangsung di kelas-kelas kita. Kemudian melatih kemandirian dan melatih siswa bernalar kritis. Nah, bagaimana langkah kita dalam memulai suatu disiplin positif? Itu yang saya terapkan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah dengan menyusun kesepakatan kelas, karena di lingkup yang paling kecil di lingkungan sekolah kita kan di kelas yang kita ampu Bapak Ibu. Salah satunya dengan menyusun kesepakatan kelas ini, ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan, diantaranya dengan mungkin di sela pembelajaran atau lebih baik di awal semester begitu, di awal tahun pembelajaran, kita bisa membuat kontrak belajar. Jadi kita lakukan tahap-tahap seperti berdiskusi dengan siswa, mengajak mereka berbicara apa sih keinginan atau harapan mereka tentang kelas yang mereka impikan, suasananya seperti apa yang bisa mendukung pembelajaran bisa berlangsung. Implementasi keyakinan sekelas yang saya terapkan di kelas 11 KI2 yang merupakan kelas spesial nih Bapak Ibu. Jadi di kelas kami itu ada hasil sortiran atau pilihan dari kelas industri begitu, ada di kelas 11 KI2 yang beberapa waktu pembelajaran itu sempat siswa ada salah satunya tidak dapat kelompok karena temannya tidak mau menerima. Saya mengidentifikasi di sini yang perlu dilakukan tindakan gitu. Jadi saya terapkan di kelas 11 KI2 ini. Salah satunya dengan saya awali dengan siswa itu masing-masing menuliskan di sticky note. Jadi di kertas post-it mereka menuliskan harapan kelas seperti apa yang mereka inginkan, kemudian ditempel dan dibacakan satu-satu oleh siswa. Jadi semuanya mendengar keinginan masing-masing karena setiap kita itu punya kebutuhannya, tapi bagaimana setiap kebutuhan itu bisa diakomodir, maka kita harus mendiskusikan, dimusyawarahkan gitu. Setelah membuat daftar kelas impian, itu siswa berikutnya mencari seperti mengusulkan daftar kesepakatan bagaimana impian-impian tadi bisa terwujud, sehingga anak mengusulkan beberapa peraturan yang selanjutnya akan didiskusikan, dimusyawarahkan untuk bisa disepakati, mana yang bisa dipilih untuk menjadi kesepakatan atau peraturan kelas begitu. Nah, dari hasil yang sudah dipilih, itu salah satu membacakan, kemudian yang lain menanggapi, setuju, tidak setuju, begitu, dicantumkan di dalam daftar hasil kesepakatan kelas, itu ditulis dan disimpulkan bahwa didapati hasil kesepakatan kelas 11 KI2 ada 9 item, itu yang mereka membuat sendiri ya, yang dipilih itu salah satunya tidak berisi, kemudian mematuhi peraturan, saling tolong-menolong, kemudian sampai ke masuk kelas tepat waktu. Karena ternyata anak menyampaikan itu ketika ada yang terlambat, itu juga ada sebagian besar siswa merasa terganggu, karena mungkin kita waktu belajar harus fokus ke yang terlambat itu, jadi dianggapnya menghambat sehingga dibuat kesepakatan seperti itu. Nah, hasil kesepakatan tadi kami terjemahkan secara umum begitu ya, 9 item tadi, bahwa muncul 3 keyakinan kelas. Yang pertama, mereka mengikrarkan bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini terkait tugas biasanya seperti piket dan sebagainya, itu yang
mungkin kadang tidak melaksanakan, itu dibuat keyakinan kelas seperti itu. Dan kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini hasil kesepakatan kelas yang sudah anak 11 KI 2 buat, dan konsekuensinya nanti ketika ada tindakan disipliner, nanti guru akan memantau dan menerapkan posisi kontrol yang bisa menyelesaikan tindakan indisipliner tersebut. Nah, mungkin secara umum prosesnya nanti bisa dilihat di link YouTube saya. Ini ada di, bentar ini Bapak Ibu, saya share. Alurnya, jadi kita awali dengan seperti yang narasi saya sampaikan tadi. Pembukaan, kita menyampaikan motivasi biasa, kemudian beberapa waktu, diberikan waktu anak menuliskan di kertas post-it tentang kelas impian dulu, diawali kelas impian, kemudian mereka menempelkan dan membaca hasilnya sampai diperoleh. Ini perlu disimak lengkap apa enggak ya Bapak Ibu? Saya tawarkan. Atau kita putar dari awal aja? Halo? Ya, putar Dari awal nggak apa-apa, Bu. awal. Di awal enggak apa-apa, Bu. Dari Dari awal, awal jadi aja, kita Dari awal mohon betul. Oke, mendengarkan. Baik. Dari kelas impian yang kalian silakan menilai. Tujuannya supaya pembelajaran kita mau operasi dan ilmiah maupun nanti diterapkan makhluk yang lain itu bisa tercapai kelas teman-teman kelas yang bisa mendukung tujuan pembelajaran kalian. Sebelumnya sebelum membuat kegiatan kelas, silakan kalian buat daftar pertanyaan kalian bagaimana sih kelas yang diharapkan bisa mewujudkan tujuan pembelajaran kita. Ya, silakan satu-satu masing-masing menulis dan setelah selesai dibacakan di bagian kelasnya. Paham ya? Ya, silakan dibagi ke kelas-kelasnya. Silakan. Gimana kasih waktu berapa menit ya? 2 menit. Silakan. Nanti yang untuk kelas impian dan mungkin nanti yang bagian silakan sampai jangan sampai terbayar bagian dan di bawah. Silakan tulisnya terbayar juga.
Terus
3. Tidak makan di dalam lab. Tidak makan di dalam lab. Sepakat? Nah, memang SOP-nya harus begitu. Berbahaya kalau konsumsi bahan yang beracun, no? Masukkan. Tidak. Apa lagi? Ya, makan di dalam lab yang bisa dilalui laboratorium. Ya, lanjut. Menolong siapapun ketika ada yang membutuhkan. Menolong siapapun ketika ada yang membutuhkan. Bisa disepakati? Yakin? Belum yakin? Nah, berarti bisa anulir. Karena apa? Menolongnya mungkin kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa, ya jangan. Mungkin waktunya tidak tepat, toh. Ada yang kamu lakukan atau PT bisa. Tapi mungkin bisa dimasukkan itu kalimatnya. Bisa diganti dengan saling tolong menolong. Jadi tidak diharuskan, gitu ya. Bisa dimasukkan nggak kalau saling tolong menolong? Silakan dimasukkan. Itu kalau ya dimasuk dari ini aja. Lanjut. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Wah, suka sekali itu. Setuju? Setuju. Ya, masukkan langsung. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi selesai di sini, nanti ada tugas lagi, tidak menunda pekerjaan. Tepat waktu. Oke. Berbicara dengan sopan dan santun. Berbicara dengan sopan dan santun. Sepakat? Ya, dengan siapa? Guru, ya sesama teman, sopan santun harus tetap kita terapkan. Ya, meskipun sudah besti, ya tidak boleh ada kata-kata yang menyinggung, mungkin menyinggung. Ya, silakan dimasukkan, boleh, silakan. Sopan santun. Meminta izin ketika ingin keluar kelas. Meminta izin ketika keluar kelas. Masuknya izin ya? Ya, keluar kelas juga. Tapi nih keluar harus. Jadi masuk kalau nggak di luar jamnya, boleh langsung masuk ya. Jadi boleh nih dimasukkan. Sepakat toh? Ya. Meminta izin ketika ingin keluar kelas. Meminta izin ketika keluar kelas. Lanjut. Menjalankan tugas piket dan masuk kelas tepat waktu. Menjalankan tugas piket dan masuk kelas tepat waktu. Tadi kalian keluar sudah ya? Ini ada yang menentukan menjalankan piket dan masuk kelas tepat waktu. Bisa dilihat jadi dua aturan atau satu? Kalau udah berarti gantikan. Kalau dua-dua berarti gantikan satu-satu. Ya, jadi dua ya. Berarti 8 dan 9. Masukkan itu. Menjalankan tugas piket sama masuk kelas tepat waktu. Disiplin waktu ya. Kelas tepat waktu. Lagi yang kedua mana?
fisik saat pembelajaran berlangsung. Ada? Oh, sudah. Berarti semuanya sudah kita masukkan dan disepakati ya? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Siapa tadi? Bina. Terima kasih Bina sudah mewakili teman-temannya. Oh, jadi itu bisa dibaca semuanya. Ada 9 hasil kesepakatan kelas 11 kali 2 yang kalian buat, yang kalian yakini itu bisa mewujudkan kelas impian kita supaya pembelajaran berlangsung dengan tertib, nyaman, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Semuanya sepakat untuk melaksanakan ya? Oke, itulah akhir dari penyusunan kesepakatan kelas kita. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas yang telah terbentuk di kelas 11 KI 2 Bapak Ibu. Namun dari keyakinan kelas tersebut, meskipun sudah terbentuk, itu tetap ada peluang bahwa mungkin beberapa akan tidak mematuhi atau melakukan tindakan indisipliner yang didasarkan pada perilaku manusia. Ya, jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu menyebabkan perilakunya manusia. Mike Sinten gitu. Saya lanjutkan. 5 dasar kebutuhan manusia, diantaranya yang paling utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi nanti saling berbenturan kepentingan begitu akan mengakibatkan kegiatan atau tindakan indisipliner. Yang lain seperti kebutuhan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, perasaan diterima, kemudian penguasaan, rasa ingin diakui bahwa saya kompeten, saya berharga, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, serta kebutuhan untuk bebas atau memilih apapun yang ingin dilakukan atau tindakan dalam kehidupan seseorang. Nah, sebagai guru, kita dapat melakukan atau menindaklanjuti tindakan indisipliner tersebut dengan menerapkan 5 posisi kontrol untuk kita sebagai guru. Di antaranya bisa sebagai penghukum, jadi ketika ada kegiatan indisipliner, langsung ada konsekuensi, peraturan yang dilanggar, akibatnya apa, anak langsung dihukum, begitu. Biasanya itu dengan kata yang agak sedikit nadanya tinggi, anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kenapa melakukan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa membuat anak merasa bersalah. Jadi seperti ungkapan, misalnya, apa kamu nggak kasihan seperti orang tua, sama orang tuamu yang sudah bekerja keras begitu. Cuma nanti efeknya salah satunya adalah anak merasa rendah diri. Jadi dia merasa berbeda dengan yang lain, dia lebih buruk dan sebagainya. Jadi untuk kembali ke lingkungannya, ketika dia sudah memperbaiki diri, itu akan ada rasa minder dan sebagainya. Kemudian posisi kontrol kita yang ketiga bisa sebagai teman, biasanya lebih santai begitu untuk membuat suasana lebih cair. Bisa diskusi, kok begitu, nggak kasihan sama Bu Ivana misalnya, dari report-report ngajarin, kok masih begitu, masih ngulangin gitu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, kita hanya misalnya di grup BK, Bu Fitri, itu kalau di pemantau, oh konsekuensinya ini, kalau melakukan tindakan indisipliner, pelanggaran ini, poinnya sekian. Poinmu sudah mau batas lewat loh, untuk bisa sebagai siswa, nanti bisa dikeluarkan. Nah ini sebagai pemantau, mengajarkan, menerapkan peraturan sama konsekuensi yang akan dihadapi bagi murid gitu. Dan yang kelima, posisi kontrol yang diharapkan bisa kita lakukan adalah sebagai manajer yang bisa mengatur. Jadi sebagai manajer itu nanti kita bisa menerapkan restitusi yang diantaranya nanti bisa dilakukan dengan
3 sisi di segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? 3 tahapannya yaitu menstabilkan identitas, jadi anak disampaikan bahwa misal melakukan tindakan, oh iya itu manusiawi, orang melakukan kesalahan itu wajar, jadi kita harus, namun kita harus mencari solusinya begitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu kita menggali bahwa bagaimana anak itu bisa sadar bahwa dia melakukan kesalahan, karena pengalaman sangat sulit untuk kita menyadarkan anak kalau dia sendiri tidak tahu salahnya. Jadi kok kayak gini salah, tapi masih lebih mudah kalau dia tahu salah dan kita bisa bersama-sama memperbaiki. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau dia melanggar, kan kemarin sudah sepakat seperti ini, kenapa kamu melanggar, solusinya bagaimana dari tindakan yang sudah dilakukan, gitu. Anak diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi atau tindakan indisipliner yang dilakukan. Ini contoh implementasi dari segitiga restitusi yang sudah saya demokan sebenarnya, jadi tidak mungkin di share-nya yang di lain tab yang tidak online, itu yang online agak susah. Suaranya kurang begitu jelas. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Oh iya. Suaranya masuk ya Bapak Ibu? Ini memang rekamannya pakai HP, jadi mic-nya enggak. Mic-nya dibuka. Mungkin mic-nya salah satu aja Bu Ivana. Mic-nya dibuka. Menggema. Mungkin saya pakai itu sendiri ya Bu. Ya, betul. Kamu tahu kan peraturan sekolah kalau siswa tidak boleh menggunakan makeup. Mungkin kalau saya pakai makeup bisa lebih cantik Bu. Nanti tidak cantik tanpa menggunakan make up. Karena nggak akan marahin kamu, tapi kita harus cari solusi untuk mengatasi masalah ini. Iya Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Saya nggak akan mengulangi lagi. Iya, betul. Tidak, kenapa sih kok ada aturan siswa dilarang menggunakan lipstick, make up gitu? Mungkin belum siap Bu kulitnya buat pakai makeup. Ya betul, selain belum siap, usianya belum waktunya, kulit kamu tuh juga masih muda, bahan-bahan kimia yang nggak jelas itu bahannya nanti bisa merusak bahkan mengganggu kesehatan kulit kamu. Paham ya? Iya Bu. Ya, jadi besok jangan ulangi, kan hapus dulu tuh lipstiknya. Jangan ulangi ya. Iya Bu, saya. Hapus dulu, terus udah boleh kelas. Maaf ya Bu. Ya, jangan diulangi ya, Iya. jadi udah boleh kembali kelas. Sebenarnya anak itu tomboy gitu Bapak Ibu, jadi demonstrasi aja kalau yang tadi, jadi nggak benar-benar dia menggunakan make up, tapi memang di lapangan mungkin kita temui anak-anak kita memang lagi suka-sukanya kepo sama make up begitu, jadi bisa jadi contoh untuk demonstrasi penerapan segitiga restitusi ini. Di akhir itu dari peraturan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat, itu nanti diharapkan menjadi suatu keyakinan kelas yang dipercayai bersama oleh seluruh anggota kelas termasuk guru yang mengampu. Di situ nanti diharapkan akan menghasilkan lingkungan yang positif, saling mendukung, istilahnya kalau anak sekarang circle support system gitu ya. Itu nanti dari lingkungan yang positif diharapkan juga akan membentuk
karakter siswa-siswa kita dan menghasilkan suatu sekolah dengan menerapkan budaya positif. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ivana. Sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada narasumber kita, Bu Ivana. Menarik sekali Bu Ivana mengenai budaya positif. Yang saya tangkap tadi bahwa penerapan budaya positif itu tanpa kekerasan, kemudian anak itu dibuat sadar, kemudian dengan peraturan-peraturan yang ada mereka bisa menganalisis dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Kalau kita terapkan di sekolah, biasanya kalau kita mendengar anak melanggar itu muka itu sudah menjadi marah. Betul Pak, langsung Pengennya- darah tinggi gitu Pak. Pengennya darah tingginya naik, kemudian ya marah pada anak, kemudian bagaimana cara kita menghukumnya dan sebagainya. Tapi di budaya positif yang diceritakan oleh Bu Ivana tadi, bahwa ini adalah budaya yang membuat anak itu sadar tanpa kekerasan. Mungkin ini yang banyak kita diskusikan. Selanjutnya adalah tanya jawab dan diskusi. Mungkin ada pendapat, pertanyaan, sanggahan dari audien mengenai pembahasan malam ini mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Saya buka dulu untuk termin pertama. 2 penanya dulu Bu Ivana. Siapa? Nah, monggo, ada pertanyaan? Bu Birka, monggo Bu. Bu Birka, oh ya, yang kerasan. Bu Birka, silakan Bu Birka. Ya, terima kasih Bu Ivana, paparannya menarik sekali. Yang saya mau tanyakan berhubungan dengan pemberian hadiah di kelas atau mungkin di suatu pembelajaran di mana misalkan anak itu bisa menjawab pertanyaan atau mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian guru itu memberikan hadiah sebagai apresiasi. Menurut Bu Ivana itu gimana? Apakah itu akan menciptakan suasana yang lebih positif atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Ivana. Masih di mute Pak Andi. Oh, yang lain, monggo Pak Yoga yang ngerasain. Selamat malam. Dari paparan tadi, saya saya membaca ada 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima kontrol guru ini, yang ingin saya tanyakan, manakah yang paling ideal untuk diterapkan di sekolah kita mengajar? Begitu Ibu. Monggo Bu Ivana untuk bisa menanggapi. Yang pertama dari Bu Berka mengenai pemberian hadiah. Kemudian Pak Yoga 5 kontrol guru mana yang paling ideal. Monggo. Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama Bu Berka itu tentang pemberian hadiah Bu. Jadi kalau menurut pendapat saya pemberian hadiah seperti yang motivasi tadi, ada motivasi setiap orang melakukan suatu tindakan itu baik yang internal dari dalam diri maupun eksternal. Dan pemberian hadiah itu termasuk yang faktor dari luar. Jadi karena ada pengaruh dari luar, jadi si
siswa tersebut semangat menjawab dan sebagainya. Mungkin untuk menghidupkan kelas di awal bisa saja kita lakukan, tapi untuk menanamkan kesadaran lebih bahwa menjawab soal dan sebagainya, merespon guru itu memang penghargaan atas dirinya dan menghargai ibu guru, itu perlu ditumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi tidak selalu diberikan hadiah. Karena ketika tidak ada hadiah, berarti kan tindakan itu tidak akan kontinu dilakukan, begitu Bu, menurut saya. Jadi lebih bisa untuk dilakukan secara kontinunya, yang ditumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Karena kalau yang hadiah dan hukuman tadi kan, kalau hadiah karena imbalan mengharapkan, dan kalau yang hukuman itu karena takut. Saya nanti gini, kalau ini nanti gini, berarti itu kan ketika nggak ada hukuman berarti tindakan baik itu tidak akan dilakukan, begitu. Ini juga bisa diterapkan juga untuk di lingkungan rumah, anak kita jangan terbiasa untuk meminta sesuatu setelah dia melakukan hal baik, begitu. Nanti ketika tidak ada dia, maka tindakan baik itu bisa saja berhenti karena faktornya dari luar. Apa Bu Tirka? Mungkin yang lain bisa sharing juga, memberikan masukan mungkin dari saya yang kurang dan sebagainya, bisa ditambahkan Bapak Ibu. Gimana Bu? Monggo Bu Berkah, ada tanggapan? Ya, cukup Bu Ivana. Ya memang segala sesuatu itu memang paling baik itu memang dari kesadaran diri ya, bukan karena ada iming-iming atau mungkin dari luar ya, begitu. Terima kasih sekali Bu Ivana. Terima kasih Bu Berkah. Bu Ivana, monggo. Kita lanjutkan ke pertanyaan Pak Yoga tadi tentang 5 posisi kontrol guru yang paling ideal. Jadi 5 posisi kontrol tadi kan ada 1 itu hukuman, jadi penghukum, kita bisa bertindak sebagai penghukum, dan yang kedua kita bisa bertindak untuk membuat anak itu merasa bersalah. Di posisi kontrol yang 1-2 ini, menurut saya anak tidak diberikan kesempatan untuk dia menyampaikan kenapa sih saya begini, kenapa sih saya begitu, gitu. Jadi kita tidak bisa tahu menggali kenapa itu dilakukan. Karena kalau kita tahu sebabnya kan kita bisa cari tahu, oh ini solusinya bagaimana, bisa kita tawarkan ke anak. Dan menurut saya posisi yang 3, 4, dan 5 sebagai teman, sebagai pemantau, serta manajer, itu yang bisa ideal kita lakukan. Jadi mungkin kalau belum bisa yang paling bagus, ideal kan memang manajer nih Bapak. Jadi kita gali sebabnya anak melakukan tindakan, kemudian dia disadarkan bahwa itu sih salah, karena kamu keinginannya menjadi seorang seperti ini, kalau melakukan itu berarti mungkin tujuan dia itu nggak bisa tercapai. Kalau yang manajer, tapi kalau yang teman dan pemantau itu juga masih bisa kita lakukan. Jadi kan namanya perbaikan tidak langsung ke 1 pindah ke 5, setelah belajar modul ini aja saya sadar, selama ini aku sebagai penghukum terus nih sama yang nomor 2 ini. Saya sendiri berefleksi seperti itu. Jadi mungkin karena langkah cepat ambil langkah 1000, urusan masih banyak, jiwailah gampang. Penghukum sama membuat merasa bersalah. Terakhir kemarin sama Bu Indi itu, kita ada siswa kita yang 4 pertemuan saya itu di mapel operasi teknik kimia nggak pernah hadir Pak. Jadi kita nggak tahu sebabnya kenapa, tapi setelah dilakukan restitusi sama Bu Fitri, kemudian di home visit sama Bu Indi, ternyata ketahuan memang anak itu rumahnya jauh sekali. Jadi situ tadi sampai Bu Indinya kram-kram itu habis home visit, itu setelah tahu sebabnya digali sampai ke keluarganya begitu. Sekarang sudah baik lagi itu anak, jadi tahu sebabnya dan disadarkan bahwa ini loh kamu seperti ini, nantinya bisa keinginan seperti apa dan bisa tercapai. Itu sudah dilakukan posisi manajer itu oleh Bu Fitri dan Bu Indiana. Jadi solusinya bisa dicapai gitu. Jadi menurut saya paling ideal yang 5, tapi 3 dan 4 bisa juga dilakukan Bapak. Karena memberikan kesempatan siswa untuk bisa berargumen, menyampaikan pendapatnya, dan kita bisa berdiskusi begitu.
Berarti untuk posisi kontrol guru ini 3, 4, 5 itu kita lakukan secara balance gitu ya Bu ya? Nggih, bisa juga dimulai dari yang sebagai teman, karena kan biar santai dulu kan. Pak Yoga sering menerapkan itu, saya aja sampai kadang kok ngerti agak sih tentang murid, karena anak-anak suka curhat tau penjenengan itu. Kalau saya memang Banyak curhat ya. Nggih, itu sampai dulu anak yang jutaan aja di kelas beliau tahu Bapak Ibu. Yang tadinya pindah duduknya di depan semua, ada yang saling jauh-jauh, no ini ada apa-apa ini itu beliau yang paling mantap seperti itu. Saya pojok mana dan mana aja nggak hafal. Tapi yang posisi teman itu bisa kita terapkan di awal, nanti meningkat sebagai pemantau dan diupayakan untuk kita bisa sebagai manajer begitu. Idealnya manajer. Okay. Oh, ya Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bu. Sami-sami, Bapak. Lanjut untuk diskusi untuk termin yang kedua. Mungkin ada pendapat, pertanyaan, dan sanggahan dari teman-teman. Dari Bu Eni dan Bu Nova. Monggo Bu Eni terlebih dahulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya, Bapak Andi. Ini Bu Ivana. Ketika saya mencermati presentasi dari Bu Ivana, itu saya sedikit kaget. Ternyata saya sudah menerapkan kesepakatan kelas dari dulu. Jadi ketika sebelum KBM, saya selalu membuat deal-deal sama anak-anak itu apa kesepakatan untuk pembelajaran yang saya ampuh. Tetapi Bu Ivana, ketika kesepakatan itu sudah ada, sudah kita komit begitu, ternyata masih ada anak-anak yang melanggar kesepakatan tersebut. Nah, di situ berarti kesepakatan itu apakah perlu diberi batas-batas? Batas-batas. Jadi kesepakatan seperti ini ada batasnya begini begitu sehingga anak melihat batasan itu dia bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Contoh begini, masuk kelas tepat waktu begitu. Tapi ternyata kondisi realnya tidak tepat waktu, ada yang 5 menit terlambat, 10 menit terlambat, itu dikasih batasan. Jadi boleh terlambat sekian waktu, kalau terlambatnya lebih dari ini berarti ada sanksi bagaimana begitu atau gimana di guru penggerak itu. Kalau saya kemarin yang saya terapkan itu masih ada beberapa anak yang melanggar kesepakatan kelas, itu yang pertama Bu Ivana. Terus yang kedua, untuk budaya positif di sekolahan tentu saja kan tidak luput dari Bapak Ibu guru juga, tidak dengan anak saja. Nah, saya melihat di lapangan beberapa Bapak Ibu guru itu melakukan kekerasan verbal, begitu. Kekerasan verbal, bahkan ada juga yang melakukan kekerasan fisik. Contoh misalnya, ketika apel pagi, ada anak yang berdirinya kurang tegap. Terus dari belakang tiba-tiba ditendang. Begitu kan, sama salah satu Bapak Ibu guru. Ini kalau menendang biasanya Bapak. Bahkan ada yang memukul. Kalau Ibu menendang pakai rok jatuh ya kan. Biasanya Bapak. Kalau Ibu biasanya verbal. Jadi kalimat-kalimat yang menurut saya itu berdampak negatif untuk anak. Nah, bagaimana caranya untuk membangun budaya positif tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk Bapak Ibu guru, karena kan kita stakeholder itu saling berkaitan gitu. Kalau budaya positif sudah tercipta dengan Bapak Ibu guru di lapangan, insya Allah nanti kan lingkungannya itu juga menjadi baik. Itu pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari Bu Eni. Lanjut sama Bu Nova sekalian 2 penanya. Monggo Bu Nova. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah banyak yang ditanyakan dengan Bu Eni. Ini saya hanya tanya satu aja.
menurut Bu Ivana, apa yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik dalam membangun karakter siswa? Udah itu aja Bu Ivana, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Monggo Bu Ivana. Oke, Ada terima 2 kasih. penanya, 3 pertanyaan. Nggih, Bu Eni 2 nggih. Jadi bagaimana tindakan kita ketika ada pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah disepakati atau disetujui secara musyawarah gitu. Kalau menurut pendapat saya, tindakan indisipliner itu pasti ada. Tadi yang sudah saya sampaikan, itu meskipun sudah ada kata sepakat, keyakinan, mungkin tetap ada peluang bahwa keyakinan itu akan dilanggar. Nah, kita bisa melakukan, karena sanksi nggak boleh, nggih Bu, kalau tadi kita menerapkan sanksi berarti masuknya yang posisi kontrol yang pertama tadi, kita sebagai penghukum. Karena yang diharapkan kan kita sebagai yang 3, 4, bahkan idealnya yang 5 tadi, yang manajer. Jadi kita bisa terapkan segitiga restitusi tadi, Ibu. Jadi kita panggil dulu, kita validasi identitas kamu siswa, yang sudah siswa kelas ini misalnya, yang sudah ada kemarin sepakat bahwa kita ada keyakinan kelas seperti ini, masuk tepat waktu, begitu. Kemudian kita lakukan tindakan bahwa menggali bahwa tindakan dia itu salah. Jadi di step yang kedua tadi nggih Bu, validasi tindakan yang salah. Jadi intinya kita lakukan restitusi itu anak sadar bahwa itu salah dan bisa mengganggu ketertiban dalam pembelajaran. Karena kalau mengganggu berarti kan tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai orang lain, begitu. Nanti bisa validasi tindakannya itu. Setelah itu kita ungkapkan lagi keyakinan kelas yang tadi apa, begitu. Jadi memang di awal juga saya bingung nih konsekuensinya kalau keyakinan kelas yang nggak dijalankan bagaimana. Solusinya yang balik lagi ke restitusi tadi Ibu. Kita terapkan yang 5 posisi kontrol itu, kita pilih yang mana untuk bisa tindakan indisipliner itu menjadi disiplin. Kalau yang kedua, membangun budaya positif sementara gurunya saja memberikan contoh yang tidak ini nggih. Jadi seperti bullying itu mungkin subjektif masing-masing, tapi kita bisa awali budaya positif itu dengan diri kita sendiri. Jadi bisa jadi teladan, mungkin dengan kalau teladan mungkin kita nggak disorot ya, bukan orang yang punya jabatan gitu, tidak terlalu on cam ya, tidak terlalu viral kalau melakukan sesuatu yang baik. Tapi dengan kita mulai hal yang baik, mengajak sekitar seperti saya webinar seperti ini kan, saya mengajak yang dekat-dekat karena kita mau sharing ilmu, berbagi, karena mungkin kalau yang enggak ini kan welcome-nya kurang. Jadi kita awali dengan kita sendiri, dengan orang terdekat, oh bullying itu enggak boleh yo, karena ini bisa menciutkan nyali seseorang, fisik juga sama, karena pengalaman dulu kan ada anak kita juga yang sampai keluar nggih, mungkin masih ingat anak kita yang hanya kata sederhana, satu kata saja anak itu sampai ke mengundurkan diri ya, padahal yang mengucapkannya sudah minta maaf dan sebagainya. Mungkin juga kita juga membangun apa ya istilahnya mental siswa bahwa di lingkungan juga akan ada seperti itu, jadi mentalnya lebih kuat. Cuman intinya kalau dari semua sih, kalau saya teladan dan contoh dari kita dan mengajak lingkungan kita yang terdekat. Nanti insya Allah kalau yang positif-positif sering kita share, kita viralkan, kan nanti yang negatif akan kalah viral. Maksudnya yang negatif aja cepat viral, yang positif kok kalah kan gitu intinya. Yang positif harus lebih viral daripada yang negatif. Itu Bu Eni, makanya jangan sungkan kalau kita share hal yang positif. Kalau Ria mah urusan sama Tuhan nggih, niat di hati kita yang penting berbagi kebaikan gitu, share hal yang positif. Itu Bu Eni. Halo. Saya Bu Ivana, ini baru saya hidupkan mikrofon ya. Ini Bu Ivana, saya setuju dengan yang dikatakan Bu Ivana. Validasi yang saya berikan, misalnya saja kayak anak tadi ya contoh ya Bu, ya misalnya saja gini, ada kesepakatan tidak membuang sampah di laci, gitu kan? Yeah. Ternyata dia membuang sampah di laci.
Terus yang saya lakukan Bu Ip, ini saya minta bimbingan juga nanti. Ya salah apa enggak. Itu anak itu saya minta menyapu di ruang guru. Itu menyapu di ruang guru. Tetapi setelah dia mau menyapu itu saya kasih penghargaan sama anak itu. Jadi terima kasih kamu mempunyai jiwa yang baik, mau menyapu di ruang guru begitu, dan saya berikan penghargaan itu di depan anak-anak di kelasnya. Nah, mungkin itu juga bisa dijadikan bukan sanksi ya bahasanya ya apa ya. Jadi anak itu nanti walaupun dia melakukan kesalahan malah terbangun motivasi yang positif sehingga anak itu tidak akan mengulangi lagi begitu. Dan mungkin malah dia mau membantu membersihkan ruangan yang lainnya. Jadi dibangun seperti itu gitu. Jadi dikasih kayak piagam kebaikan atau piagam kedisiplinan seperti itu di kelasnya. Lah untuk kita menjadi teladan itu iya Bu Ivana, kita berbuat baik nggak akan tersorot iya. Cuma kadang saya prihatin melihat Bapak Ibu yang masih bersikap seperti itu, kadang ada rasa gatal gimana ya supaya Bapak Ibu itu tidak begitu. Cuma kita kan kayak saya hanya bisa seperti itu. Kalau mau bertindak lanjut nggak ada kewenangannya. Nggih ngoten Bu Ivana itu aja sih di hati gitu. Nggih, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Eni. Oh, berikutnya pertanyaan dari Bu Nova. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik seperti kita dalam membangun karakter siswa? Mungkin sudah sering menerapkan, Bu, kita semua, kita sebagai teladan, kemudian di sekolah itu di sela pembelajaran juga kita menanamkan sopan santun. Mungkin masuk ruang guru ketoknya kayak mau grebek gitu ya kemarin tuh, langsung kita kasih restitusi ngetopnya yang bagus begitu, yang sopan. Jadi mungkin di dalam itu masih ada kepentingan apa dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga menjadi apresiator kayak tadi ya, anak yang sudah tertib dan sebagainya itu ya jangan yang yang terus, tapi kalau yang nggak pernah datang misalnya absennya bolong-bolong itu malah nggak dikasih tindakan gitu. Kemudian contoh yang lain misalnya kita bisa sebagai memberi kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin, karena tidak selalu anak itu pede bicara di depan umum. Seperti mungkin di pembelajaran kita bisa terapkan satu kali anak memimpin barisan, memimpin doa, atau ketika presentasi dia sebagai moderator begini, seperti kita ini sebagai leader dalam kelompoknya, itu juga bisa menanamkan karakter siswa atau membentuk kebiasaan baik bagi siswa. Nonton Ibu, yang lain mau ditambahkan dulu, karena saya juga tidak selalu benar. Monggo, ada tambahan dari Bapak Ibu semua? Mungkin dari Pak Eko atau mungkin ada tambahan Pak Eko? Monggo Pak Eko. Itu ada mahasiswanya loh di ruangan ini. Mungkin bisa sharing juga pengalaman yang sudah dilakukan gitu di kelas dari 5 posisi kontrol ataupun pembuatan kesepakatan kelas gitu Bapak Ibu. Kalau di kelas mungkin sepakatnya yang pernah itu penggunaan HP, pernah bukan? Jadi di kelas kita sepakat tidak boleh menggunakan handphone mungkin sebelum pandemi gitu. Atau yang telat, kenapa itu juga sebenarnya sudah menerapkan, cuman mungkin tidak dilakukan secara formal dan dikumpulkan hasilnya begitu nggih. Karena secara harusnya itu yang hasil keyakinan kelas itu dipajang di kelas setiap saat baca, maka ingatannya akan terus terulang bahwa itu yang sudah disepakati. Karena kalau hanya konten nggak dilihat lupa. Seperti tata tertib atau visi misi di sekolah kita yang ditempel gede-gede itu nggih. Jadi biar di luar kepala sudah tahu ngoten. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua. Ada termin 3 ini Bu? Katusnya cukup Pak. Nanti saya tambah kurus Pak kalau ditanya terus Pak.
Mungkin ada tambahan dulu, mungkin ada pendapat atau apa ya, semacam inspirasi dari Pak Eko mungkin. Pak Eko. Ya, terima kasih lah, ini ya, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Ivana ya. Ini menjadi apa ya istilahnya pengetahuan baru bagi saya, karena memang mungkin agak berbeda ya ketika budaya positif ini antara di sekolah dengan di perguruan tinggi seperti itu. Saya mungkin sedikit bertanya Bu Ivana ya. Iya Pak, siap gerak pokoknya. Terkait dengan budaya-budaya positif itu, artinya tadi ada, kalau tidak salah ada 5 ini ya, apa? Posisi kontrol. Posisi kontrol itu ya. Di dalam sistem yang ada di sekolah itu harapannya ketika posisi kontrol itu diterapkan hanya 1 atau 2, ya kan? Mungkin nanti akan ada hal-hal yang berdampak kurang baik. Artinya monoton seperti itu di dalam penerapan posisi kontrol itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan kelima posisi kontrol itu sehingga sistem di dalam sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bu Ivana. Oke. Saya langsung aja ya Pak Andi. Langsung Bu. Monggo. Overtime. Oke. Kalau dari 5 posisi kontrol itu memang harusnya memang tidak dilaksanakan semuanya gitu Pak Eko. Jadi nomor 1 dan 2 itu malah seharusnya jangan. Karena kalau yang penghukum itu nanti akan mengakibatkan efek negatif ke anak. Salah satunya adalah ketika dia terbiasa dihukum itu lama-lama resist atau kebal. Paling begini ini. Jadi biasalah aku naik telat kok nyapu gitu. Jadi bukan sadar akan kesalahannya telat dan memperbaiki, tapi malah memunculkan anak itu jadi benci sama yang menghukum, kemudian benci sama peraturannya, bahkan kebal yang ditakutkan itu kebal kalau yang membuat rasa bersalah 1 dan 2 itu memang tidak rekomen dilakukan, tapi memang juga sering diterapkan, tapi diharapkan anak menjadi cenderung istilahnya rendah diri, bahwa saya merasa kecil hati, saya merasa buruk, tidak lebih baik dari yang lain, sehingga ketika sudah tidak melakukan kesalahan, sudah memperbaiki pun, ketika dia kembali ke lingkungannya, itu dia merasa tidak selevel dengannya gitu teman-teman, mengecilkan hati malah kalau yang 1, 2. Dan yang diharapkan diterapkan itu 3, 4, 5 secara bertahap, tapi goalnya adalah paling utama yang manajer itu Bapak, yang bisa menerapkan di mana solusinya itu anak sadar sendiri, bahwa saya biar ini selesai saya harus begini gitu. Intrinsiknya yang motivasi intrinsiknya yang ditumbuhkan. Terima kasih Bu Ivana. Sama-sama Pak. Demikian tadi paparan, tanya jawab, diskusi kita sangat menarik sekali. Mungkin kalau diteruskan sampai lama lagi. Bu Fitri Rashen, Pak. Mungkin Bu Fitri. Oh iya, Bu Fitri. Monggo Bu Fitri, ini dari BK yang menjadi pelaku dari segitiga restitusi yang menerapkan posisi kontrol yang paling tinggi sebagai manajer. Monggo Bu Fitri. Terima kasih kesempatannya untuk Pak Andi dan Bu Ivana. Kalau dari saya sendiri sebagai posisi saya sebagai guru BK itu memang ada kalanya kita sebagai manajer, ada kalanya kita sebagai
teman sebaya untuk memperlakukan siswa, ada kalanya kita sebagai orang tua. Jadi kita menilai siswa itu tidak serta-merta ketika dia salah, ya udah dikasih hukuman, itu tidak seperti itu. Jadi kita minimal harus tahu kenapa dia itu salah. Jadi digali terlebih dahulu, kita juga harus tahu latar belakang siswa itu bagaimana, kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Jadi nanti bisa untuk acuan dalam penanganan ke depannya seperti itu. Jadi harapannya kita bisa berperan sebagai banyak posisi saat menjadi guru. Jadi tidak hanya ketika kita sebagai manajer saja, tapi kadang sebagai tadi posisi kontrolnya ada sebagai teman ada sebagai teman, ada sebagai orang tua dan lain sebagainya. Saya kira tambahan dari saya cukup. Nanti mungkin bisa didiskusikan lagi ketika langsung tatap muka. Terima kasih Pak Andi kesempatannya. Terima kasih Bu Fitri. Demikian yang disampaikan teman-teman sangat menarik sekali. Langsung saya ke kesimpulan Ibu Ivana. Iya Pak. Kesimpulan untuk hari ini atau malam hari ini, yang pertama bahwa motivasi itu ada dua, internal dan eksternal. Diberi hadiah boleh dan sebagainya boleh, tapi juga lebih baik ditanamkan dari faktor internalnya. Yang kedua, bahwa restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara kita sebagai guru, sebagai fasilitator membantu murid mencari solusi sendiri, sehingga murid memiliki pandangan ke depan. Yang ketiga, bahwa budaya positif di kelas yaitu penerapan disiplin positif tanpa kekerasan, tanpa sogokan, tanpa ancaman, sehingga murid itu diajarkan memiliki konsekuensi, sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga murid bisa memperkirakan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, bahwa bagaimana cara memulai disiplin yang positif di kelas, yaitu dengan kesepakatan kelas, yang mana di dalam kesepakatan kelas itu ada kelas impian, kemudian mencari daftar cara mewujudkan impian tersebut, kemudian membacakan dan menyimpulkan dan menyepakati, sehingga menyimpulkan keyakinan di kelas tersebut. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi, yang paling bagus adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian Bu Ivana, mungkin ada tambahan lagi. Cukup Bapak. Cukup, kalau kita rasa untuk diskusi malam ini cukup, kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, kalau ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sami-sami Bu, Pak. Sami-sami Bu Ivana.